Tapi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Host yang kami hormati, ibu penguji yang kami hormati, eh, mentor yang kami hormati, serta peserta Niluh Eka Widiantari yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbil alamin. Langsung kita masuk pada presentasi selanjutnya yang disampaikan oleh Eka. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Niputu Dewi Setianingsi, SEMM, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Santi Rimawati, SIP, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Fitriani, SOS, selaku mentor. Dan yang saya hormati Panitia Latsar CPNS, Ibu Dita. Eh, Mohon izin Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nilo Eka Widiantari, jabatan sebagai pamong pemerintahan di seksi pemerintahan Kecamatan Ampi Babo. Nah, pada saat ini saya sedang mengikuti kegiatan LATSAR, di mana pada kegiatan ini kami diberikan tugas membuat rancangan aktualisasi nilai dasar yang akan kami habituasikan di tempat kerja selama 1 bulan. Nah, untuk judul rancangan aktualisasi saya adalah penguatan pelayanan informasi tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kantor camat Ampi Babo. Untuk latar belakangnya sendiri, latar belakang rancangan aktualisasi ini adalah pelayanan informasi mengenai tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih terbatas. Selama ini, sosialisasi hanya dilakukan melalui pamflet atau selebaran di tempat umum serta pengumuman lisan di masjid. Nah, oleh karena itu diperlukan inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih efektif, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas. Salah satu solusinya adalah pemanfaatan video sosialisasi yang mampu menyajikan informasi secara visual, menarik, serta dapat diputar ulang kapan saja. Nah, dengan demikian, pelayanan informasi diharapkan lebih optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan selama beberapa bulan saya bekerja di kantor camat Ampi Babo, saya menemukan ada 3 isu. Isu yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan informasi tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian isu yang kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi kependudukan. Dan isu yang ketiga adalah belum tersedianya penyimpanan berkas terintegrasi secara digital di seksi pemerintahan. Untuk analisis aplikasi isu, saya menggunakan analisis APKL, di mana analisis penyebab masalahnya ini menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui penyebab masalah dari isu. Dan eh, untuk mengatasi isu, ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama itu adalah persiapan aktualisasi, kegiatan persiapan aktualisasi. Tahapan pertama itu adalah konsultasi dengan mentor, kemudian mengidentifikasi platform media sosial yang sesuai untuk sosialisasi, dan yang ketiga adalah mengumpulkan referensi terkait alur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah membuat materi sosialisasi, di mana tahapan kegiatannya adalah merancang materi atau menentukan poin-poin penting dari materi sosialisasi, kemudian menyusun materi, narasi apa yang akan ditampilkan nanti, kemudian finalisasi naskah materi melalui konsultasi. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah produksi video sosialisasi, di mana tahapan kegiatannya yang pertama adalah merancang video, ide visual atau alur cerita, kemudian membuat video, mengedit video di mana teks atau gambar yang akan diedit. Kemudian yang ketiga adalah finalisasi video sosialisasi dengan melakukan konsultasi. Untuk kegiatan yang terakhir adalah kegiatan sosialisasi, di mana tahapan kegiatannya adalah mengunggah video sosial ke platform media sosial.
membagikan tautan video melalui media komunikasi perangkat desa, WA Group, kemudian menjawab feedback, pertanyaan, dan masukan dari masyarakat. Izin saya ingin menjelaskan salah satu kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan berakhlak dan agenda 3, di mana pada kegiatan sosialisasi tahap pertama ini, mengunggah video sosialisasi ke platform media sosial itu teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan atau masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Teraktualisasi juga nilai adaptif di mana memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membagikan tautan video melalui media komunikasi perangkat desa, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, di mana memastikan informasi ini sampai ke perangkat desa dan masyarakat. Teraktualisasi juga kolaboratif, melibatkan perangkat desa dalam penyebaran informasi, dan harmonis, membangun hubungan baik dengan perangkat desa. Kemudian untuk tahapan kegiatan ketiga, menjawab feedback, pertanyaan, dan masukan masyarakat ini teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, melayani kebutuhan informasi masyarakat secara langsung, kemudian teraktualisasi juga nilai akuntabel, memberikan jawaban yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, dan teraktualisasi nilai harmonis, menghargai masukan dan pendapat dari masyarakat. Untuk jadwal kegiatan, di mana kegiatan pertama akan dilaksanakan bulan September minggu keempat, kegiatan kedua akan dilakukan bulan Oktober minggu ke-1, kegiatan ketiga akan dilakukan bulan Oktober minggu kedua, dan kegiatan keempat akan dilakukan bulan Oktober minggu ketiga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Tabe selanjutnya dipersilakan mentor untuk memberikan gambaran singkat pelaksanaan atas dukungannya. Silakan Ibu. Ibu disuruh buat memberikan gambaran singkat terkait kegiatan itu. Yang terkaitan maksudnya Gambaran dukungan saja. Silakan. dukungan terkait misalkan kalau misalkan kegiatan Eka, ya ibu gambaran dukungan dari Ibu saja. Gambaran dukungan dari Ibu. Tentang pengangkatan desa iya gambaran dukungan. tapi kan tidak cocok. Isu ini kalau misalkan optimal isu ini gitu. Yang mana yang harus saya lakukan? Kita yang saya tadi tulis Eh, ini isu bisa ini kayak kan langsung saya baca. Tidak jelas suaranya, Bu. Izin, Bu. Ya, iya. Boleh ini dekat barangkali di ini. Langsung ini saja Iya. berdasarkan analisis ini. Saya dukungan tidak dengar apa yang Ibu. Oh iya, dukungan saya sama staf saya nama Eka tentang isu aktual tentang pengangkatan perangkat desa itu memang belum optimalnya pelayanan informasi tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena eh, di kantor camat Ampibabo belum ada untuk eh, dilakukan dengan layanan digital atau di sosmed, sosial media. Terima kasih banyak Ibu Mentor atas Ya, yang diberikan. Baik, selanjutnya kepada Ibu penguji kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Mentor yang tadi telah memberi penguatan perancangan aktualisasi dari Nilu, Eka Widianti. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Putu Dewi yang selama ini telah menuntut, membimbing Iya, Nilu, Eka makasih. Widianti, dan yang saya hormati Ibu Host, Ibu Dita, dan yang kita banggakan bersama adalah Nilu Eka Widianti ya. Eh, Tadi ini ya. Nilu telah menyampaikan tentang penguatan pelayanan informasi tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kantor Camat Ampibabo ya. Oke. Eh,
karena ini mengenai ini ya, mengenai perangkat perangkat ini ya, perangkat desa ya, Iya, Ibu. perangkat desa dan pemberhentian. Ibu ingin nanti melihat untuk Nilu ya. Ibu ingin melihat nanti bagaimana Nilu nanti pada saat sosialisasi. Ibu ingin mau lihat dokumennya, dokumentasinya ya, Iya, Ibu. dokumentasinya. Seperti apa tahapannya ya? Seperti apa tahapannya? Kemudian di sini Ibu sudah melihat ini di tahapan kegiatannya ini nanti eh, untuk judul ya. Untuk judul, tolong nanti Nilu di ini ya, di judulnya ini nanti dipertebal penulisannya ya, Oh, di bawah Ibu. dipertebal ya penulisannya, Iya, itu. penulisan judul ya. Iya. Dan kemudian di sini di tahapan kegiatan ini Ibu melihat ini nanti dibuatkan bagaimana ininya ya, bagaimana apa namanya, eh, bagaimana jenjangnya ya, bagaimana tahapannya ya, tahapannya ya. Ibu ingin melihat nanti ya. Kemudian untuk Nilu tentunya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, apalagi apalagi Anda berhubungan dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat, bagaimana Nilu implementasikan sehari-hari. Ya, Ibu. Maaf jaringannya tadi agak hilang, Ibu. Oke, tidak jelas ya? Tadi jaringannya agak nge-lag jaringanku, Ibu. Maaf. Ya, tentunya sebagai seorang ASN ya, apalagi Nilu kerja di ini di desa ya, di Iya. kecamatan ya. Bagaimana Anda mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari eh, sesuai dengan isu yang diangkat oleh Nilu? Silakan. Kalau untuk nilai berakhlak, Ibu, kalau berorientasi pelayanan, di mana melalui isu ini saya ingin memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian akuntabel ini saya ingin memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku karena untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sudah ada aturannya, Permendagrinya serta aturan bupatinya sudah ada memang. Jadi saya ingin memberikan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian kompeten meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Saya ingin berdasarkan isu itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya, misalkan membuat video sosialisasi, bagaimana caranya, kemudian mengunggah ke media sosial biar masyarakat tahu bagaimana tahapannya masyarakat luas. Kemudian untuk harmonis melalui isu ini, saya ingin menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja saya, ibu mentor saya, kemudian dengan eh, teman-teman kerja saya, bapak ibu yang ada di kantor camat. Kemudian loyal dengan apa namanya isu ini juga saya ingin menjalin nama baik, menjaga nama baik instansi dan melakukan tugas sesuai dengan visi misi kantor camat. Jadi melalui isu ini diharapkan visi misi kantor camat itu tercapai. Kemudian adaptif. Nah, melalui pemanfaatan teknologi ini kan masuk ke adaptif, Ibu. Jadi cepat menyesuaikan diri dengan perubahan digital. Jadi tidak lagi penyebaran melalui pamflet-pamflet yang ditempel di tempat umum. Jadi secara digital saja langsung lewat media sosial apa yang akan nantinya dikonsultasi sama mentor. Kemudian kolaboratif bekerja sama antar bagian dengan atau antar bagian atau lintas bagian. Nanti pas bagian pencarian informasi terhadap tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, nanti saya akan apa namanya bekerja sama lintas bagian, Ibu. Jadi bukan hanya dengan mentor, saya bertanya terkait bagaimana tahapannya. Mungkin bertanya sama peserta yang sudah pernah melakukan tahapan, saya bertanya di situ. Jadi bekerja sama atau kolaboratif juga. Oke, kemudian untuk Nilu, bagaimana Nilu mengukur keberhasilan aktualisasi yang Nilu rancang? Mengukur keberhasilan. Hmm. Upaya mengukur keberhasilan rancangan aktualisasi itu saya berkonsultasi dengan mentor dulu Ibu. Apakah nanti bagaimana arahan mentor
terkait aktualisasi saya, apakah nanti bagaimana-bagaimana. Kemudian saya mengukur keberhasilan juga dengan melalui eh, kemampuan saya bagaimana nanti eh, apa namanya membuat materi yang bisa disebarkan ke masyarakat begitu. Oke. Kemudian Nilu, eh, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini sesuai dengan isu yang diambil oleh Nilu? Untuk tantangannya mungkin di bagian pembuatan videonya Ibu, karena itu kan saya belajar lagi menggunakan aplikasi Canva, bagaimana membuat video yang lebih menarik gitu. Oke, ya tentunya nih Lu, karena ini ini ya di Permendagri ada ya, ada aturannya ya, ada Ya, Ibu. aturannya. Di situ Ibu ingin melihat ininya ya, apa namanya tahapannya. Iya, Tahapannya mungkin Nilu bisa buatkan berupa edukasi atau video, ya seperti itu sehingga pada saat seminar hasil nanti. Benar-benar apa yang disampaikan oleh Nilu sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan pembuktiannya nanti pada saat seminar hasil nanti. Dan karena ini Anda adalah sebagai seorang ASN sebagai pelayan publik ya, sebagai pelayan publik di mana Anda dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, kemudian itu bagaimana mengedukasikan eh, ini di masyarakat ya, di masyarakat dan insya Allah nanti pada saat seminar hasil nanti Ibu ingin melihat semua hasil pembuktiannya dan mohon lagi Nilu konsultasi lagi kepada Ibu mentor juga Ibu coach ya ya Ibu. sehingga di tahapan kegiatannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan apa dan apa yang diinginkan. Kemudian untuk Ibu mentor, mohon izin Ibu mentor, mohon bantuannya Ibu mentor untuk Ya, memberikan penilaian sikap perilaku dan PKBT-nya ya, kepada Nilu secara objektif sehingga pada saat Nilu habituasi bisa memprogres ini ya eh, di Kolabjar ya. ya. Kemudian untuk Ibu Coach sekali lagi terima kasih. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada saat seminar hasil nanti. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu Terima kasih banyak Penguji. Ibu. Ya, Ya, makasih. Eka disesuaikan saja ya sama apa yang disarankan oleh Ibu Mentor. Ibu Penguji. Tapi Ibu Mentor terima kasih banyak ya, atas makasih. dukungannya. Ibu Ya, Santi sebagai penguji terima kasih dengan makasih. berakhirnya presentasi Tabe dari eh, Eka Widiantari dan masukan dan saran dari Ibu Penguji maka berakhir pula seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Parigi Mutong. Terima kasih banyak Ibu Mentor, terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Terima kasih. ya, Eka dipersilakan untuk kembali ke main room. Ya, Ibu Mentor, makasih. Terima kasih. ya, Bu Santi, makasih. kayaknya kita